Nov, kalau saya nanti share screen dari sini di-allow dulu dari sana ya? Halo? Boleh cobain, Kang? Kayaknya harus di-allow dulu dari sana deh. Dari Sekarang host kayaknya. udah multiple partisipan. Yang satu bikinnya kemana, yang satu bikinnya Bentar. Assalamualaikum, Di Dok. mana ya? Yana udah di lantai 6, Pak. Oh ya, ada. Nah, Kang. Coba saya cobain. Assalamualaikum, Dokter. Tadi nih. Waalaikumsalam, Nova. Hatur nuhun, tas sumping. Iya. Nanti Aku off videonya, soalnya di rumah tegelis juga Nova. udah kelihatan cantik banget. Acan ngawitannya. Nuhun, Tacan. Pesan Di dokter absen heula. tadi katanya habis baru selesai wawancara sama CNN. Terus mau suatu sebentar. Terdiki masih di Australia kan, Dok. Sebentar nanti setelah masuk kayaknya. Kang Jack mau coba share? Bentar, saya lagi buka dulu filenya. Siap. Kebanyakan file malah bingung. Oh ini dia. Nova, gimana itu? Apa tuh? Dok. Sekolah di mana? Sekolah di Alirsyad, Dok. Di KBP. Ini sekolahnya libur nggak? Oh, libur atuh. Bukan libur kan ya, sekolah di rumah. Iya, sekolah di rumah. Cucu aku mah 2 minggu lagi teh udah ujian tengah semester cenah. Dok, mohon sedang lagi ujiannya ya anak-anak teh. Di rumah ya, Dok ya? Jadi nungguin yang ini. Enggak lah, di rumahnya di BSD. Aku mah berdua aja sama si Aki. Mohon, Dok. Duaan. Ya sok mangga lajengkeun. Soalnya si Akina oge lagi ngajar online juga. Sambil denger ya. Perebut sinyal. Iya, mohon Dok mangga. Ya, yuk. Udah ada Kang Jack. Udah ada ya? Udah. Sebentar saya coba. Ini belum full screen ya? Belum. Sebentar saya cek. Saya. Kalau sekarang udah full screen ya? Sudah. Oke, sip. Ini saya pakai laptop yang satu lagi, jadi agak sedikit gaptek lagi. Oke, sip. Sip, mangga. Stop share. Nah, loh. Oke. Sip, udah ya? Udah. Saya standby ya. Ya, sip. Nuhun.
Sama satu lagi seru. Assalamualaikum. Kedengaran suara saya? Dengeran, Kang? Alhamdulillah, terima kasih ya, Kang, sudah bisa hadir. Alhamdulillah. Sudah selesai Nanti dengan segala wawancaranya. sementara selesai. Gimana Karena kan kabarnya, Kang? Sehat di sana? Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. tar saya mau merapikan PowerPoint bentar ya. Mangga, mangga. Ini belum bentar aja. Ya. Tapi ini saya on. Iya, mangga, mangga, Kang. Cut ini saya suaranya.
Kang Di nepangkeun. Dok, tadi aku di-mute, punten. Oh iya. Pangkeun Dokter Ardini. Dokter Ardini nih, Mohon. TKM. Mohon. Ada rencangan Tumohon. Aguswannya. Semohon. Di Saangkatan. Griffithna anu di mana? Abdi di Nathan kampus. Di Nathan mah Brisbane ya? Iya. Brisbane. Ya, aku pernah ke sana. Oh, alhamdulillah. Kapan? Berapa tahun yang lalu ya, anak saya pernah kerja di sana, keliling di Brisbane-nya. Saya master saya juga di sini tahun 2003. Oh. Jadi Udah saya lama. Anak saya mah kesinian lah 2010-an. Oh. Ini saya jadi kembali ke inilah kota kedua lah buat saya setelah Bandung. Iya. Kayak aku mah Wolong kota keduanya. Oh. Berarti kenal Prof itu dong. Pak Peter. Ya. Pak Peter ya? Peter Griffith, kenal? Iya. Pernah ditraktir tadi kafe. Oh. Sama Bu Titin, Baktos gitunya. Oh, Bu Titin kan di Bandung. Mohon kapungkur kan di Griffith kan? Mohon. Pas Tapi enak Titin di sana, ya. Sekarang teh beliau teh di itu rumah sakit jiwa. Oh. Tapi nggak sakit kan? Nggak. Lamun teu aya corona mah aku kesana nyusul Kang Di kita. Main sini. Soalnya sepisan di Brisbane teh. Ya, enak Resep. lagi. Aku lama waktu itu. Main we. Assalamualaikum Teh Ardini. Waalaikumsalam. Mangga bisa malah. Saya mengenal dengan sangat baik suaranya. Waalaikumsalam. Ada mah lah. Oh. Di Australia saya sepedahan teh. Ente abdi mah kalarasan ente patos ieu kana sesepedaan teh. Jadi naon tuh olahragana? Jalan kaki Jalan aja. kaki di sana mah Ya. kan. Oh. Jalan kaki, Jalan kampusnya kaki. enakeun. Iya, tapi jalan kaki kan paling jauh seberapa kilo? Paling Saya jauh. 30 menit minimal. Iya. Saya jadi dari rumah. Mau naik sepeda kan jauh jaraknya. Kekeh pokoknya mah. Ke influencer goes nih. Ini saya terlambat itu ditelepon sama Ranti, Ketua IKA Notariat. Oh ya, putrana Ya. Prof Tanu. Ya, dia bikin acara goes pesertanya udah 150, cenah boleh tidak? Cenah. Janganlah dalam kondisi ayeuna mah. Cik saya teh boleh asal bisa 3M, Cik. Bisa tuh 3M. Ini Tadi cenah saya bisa baru- bertambah, nggak apa-apa, Cik. Saya teh bisa sedisiplin mah. Sebelum ini saya dengan Kang Imam. Saya dengan CNN Bandung tuh. Saya udah ingetin ke Bandung. Kenapa? Tadi saya dengan CNN Bandung sebelum ini. Ngingetin naon? Bandung rada bandel. Maksudnya teh orang-orangnya, terus programnya juga belum ya sesuai dengan yang diharapkan standar WHO lah. Pak Gubernur oge lebih banyak sebetulnya kalau bicara tes ternyata rapid test. Tuh, ini mah bergeser, rapid test teu populer, teu aya. Ya, baru akan Oke dok, boleh Nova mulai ya sekarang. Oke lah, saya dibuka heula. Oh. Ini semangat bos alumni teh. Semangat. Dia saya belum ningali Kang Aji deh. Kang Aji mana? Ayo udah ada belum? Oh, lagi belum datang. Lagi sebentar lagi nanti ke sini. Oh iya. Ini saya ngasih background dulu. Tapi pesertanya masih sedikit. Ya. Saya expect kalau bicara alumni, banyak dah alumni FKT. Keren-keren ya. Dokternya aja udah berapa banyak. Terus sudah tersebar di IK ya, di IKFK. Kang Jack kemana? Damang Kang Jack? Kang Gesto, Kang. Alhamdulillah. Di mana ini? Masih di Korea Utara itu?
Udah di Bandung, Kang, alhamdulillah. Oh, Setelah melarikan diri. oh gitu. Kumaha Korea Utara teh berapa lama di sana? Saya total udah setahun sebenarnya. Saya masih bekerja untuk Korea Utara, tapi kemarin kan ke lockdown, 8 bulan lah nggak bisa pulang. Harusnya kan 2 bulan sekali saya pulang karena kan duty station hazardnya kan tinggi di sana itu. Jadi setiap 2 bulan harusnya pulang. Cuman sejak Januari begitu di warning sama WHO mereka lockdown kan. Jadi border closure sampai sekarang. Kayaknya mereka baru buka tahun depan kayaknya. Jadi memang nggak akan ada orang masuk lagi. Ini saya itu salah satu staf tertinggal di sana. Jadi sekarang yang Jisa di sana cuma 2 orang. Asalnya cuma 3 dengan saya. Saya disuruh pulang sama bos saya. Karena nggak mungkin katanya kalau kamu di sini terus kayaknya nggak akan dibuka-buka katanya. Iya. Ya udah disuruh pulang deh. Kumaha eta di negara Korea Utara betah tuh? Dibetah-betahin aja, Kang. Gimana lagi? Iya. Ya luar biasa lah, terus kemana-mananya. Vanuatu ya. Vanuatu lebih jauh lagi. Ya, sebelumnya kan saya di Vanuatu lama, hampir 6,5 tahun. Tapi kayak sekarang kebetulan saya dipromosikan ke regional office, Kang. Jadi karena COVID-19 ini mereka butuh orang emergency sama orang innovation dan lain-lain. Akhirnya saya diminta untuk pindah ke regional office. Jadi mungkin saya nggak akan balik lagi ke Korea Utara, tapi malah pindah ke regional office di Bangkok untuk pegang COVID-19 respon untuk 14 negara. Kemudian luar biasa. Banget ya. Komunikasi juga. Ya. Luar biasa ini. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para alumni yang saya banggakan, seyogianya juga hadir di sini Ketua IKFK Unpad, Kang Aji, yang sekarang ini sudah betul-betul terasa alumninya karena sudah beres purna tugas sebagai dosen, jadi sekarang Ketua IK-nya bukan dosen. Kita merindukan juga kan Ketua IK non-dosen. Betul-betul mempunyai pengalaman di luar. Dan di sini juga terima kasih tentunya narasumber yang berkenan untuk sharing, Kang Diki dan Kang Jack, 2 figur yang luar biasa. Kang Diki sejaman ya, Kang Jack sejaman dah angkatan 80-an. Dan di sini juga hadir para senior, Kang Iwan, Teh Ardini, dan juga Bu Yoni ini sebagai dekan ke-14, Kang Wendy, Sekjen, dan sesepuh kita bersama, Prof. Ramdan. Saya masih ingat jadi mahasiswa, tahu alumni dari angkatan pertama sampai kemudian itu diajak-ajak oleh Pak Prof. Ramdan. Saya, Irfan, dan sebagainya itu dikenalkan dengan para alumni terdahulu, jadi apal angkatan 657. Dan saya sekarang beruntung karena beberapa kali ini sering komunikasi dengan Dr. Bing. Mungkin tidak semua orang tahu Dr. Bing Arthur Bing. Itu adalah filantropi yang terkenal di Ohio. Dan unik sekali perjalanan hidupnya. Beliau itu pernah menjadi dosen kita, kemudian sekolah di Amerika, bedah, kemudian melanjutkan bedah plastik. Dan bisnisnya bukan hanya bicara tentang pelayanan kesehatan, tapi sampai masuk ke dunia perbankan dan sebagai kontraktor atau apa ya? Jadi membuat rumah lah, properti, bisnis properti, sehingga sangat makmur, dan sebagian dari dananya digunakan untuk filantropi pengembangan riset kanker, sehingga mendapatkan penghargaan. Dan gedung yang senilai $10 juta itu $2 juta dari beliau. Sayangnya baru kenal sekarang, coba kalau dulu udah kenal ya, $2 juta buat FK Unpad, bisa bikin macam-macam di kita. Nah, hari ini kita mengadakan kegiatan yang berbeda dari keris sehat yang biasa. Biasanya kita hari Kamis ada kegiatan pengembangan riset ya. Jadi kita mengumpulkan banyak gagasan, berbagai perspektif. Tujuannya dulu untuk lebih mendorong kerjasama riset ataupun ide-ide riset baru. Karena ide riset itu bisa sifatnya analogi sebetulnya, yang dilakukan tempat lain bisa kita coba, jadi testing out juga bisa. Nah, kali ini terkait dengan alumni karena Unpad meluncurkan beberapa waktu yang lalu program yang namanya Praja Brata, program rekognisi akademik Pajajaran,
Dan ada singkatan menjadi kata yang unik juga, BRATA. BRATA itu ada branding, research, dan researcher. Minggu lalu kita sudah membahas ini dengan mengundang juga dari Fakultas Ilmu Komunikasi, bagaimana riset dikemas sebagai infografis hasilnya. Sehingga itu mudah dimengerti oleh masyarakat untuk promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan. Lalu juga kita bisa buat hasil riset itu dalam bentuk policy brief. Itu teman-teman IKM yang biasa membuat, Dr. Dewi. Dan yang terakhir, bagaimana itu bisa juga ditulis di koran, di media massa sebagai artikel ilmiah populer. Itu Dr. Angga, karena pernah menuliskan inovasi-inovasinya dalam artikel ilmiah populer. Jadi itu 3 platform yang bisa dikembangkan untuk branding peneliti dan peneliti unggulan, sehingga orang akan kenal gitu. Siapa branding top of mind. Vaksinasi di Indonesia tentu sekarang Prof. Kusnandi Rusmil. Top of mind, epidemiolog. Pilihannya bisa Pak Panduryono, bisa Diki, bisa Panji, ya sekarang. Nah, jadi itu adalah upaya kita untuk branding. Nah, yang kedua ini, minggu ini kita akan bicara tentang reconnecting alumni. Sebenarnya itu kaitannya dengan alumni itu berkiprah di mana. Tentu harapannya tidak hanya bicara di setting yang biasa ya, bahwa dia kerja di Fasiankes, seperti biasalah. Tapi harapannya juga bisa pada sektor-sektor yang lain. Dan nanti ini akan dievaluasi bagaimana kinerja alumni. Ada yang namanya employer reputation. Jadi kalau yang pertama academic reputation, kalau yang itu ada terkait dengan branding tadi dan ada mitra kerja sama luar negeri. Kalau sekarang alumni itu akan bicara tentang employer reputation. Jadi misalnya Kang Diki memang kerja di Kemkes, sekarang sedang studi lanjut. Tapi Kang Jack nih luar biasa, sudah kemana-mana. Nah nanti kami akan berkomunikasi dengan bosnya, dengan perusahaannya tempat Kang Jack bekerja. Dan kita ingin mendapatkan feedback sejauh mana sebetulnya kinerja alumni kita. Jadi itu bicara tentang employer reputation. Dan dua parameter itu yang dinilai untuk perankingan institusi yang kita pakai sekarang QS dan juga THE. Nah kita baru masuk THE tahun ini dan juga baru masuk QS by subject tahun ini. Jadi untuk pertama kali listed gitu ya, FK Unpad ini dalam ranking QS by subject. Sebelumnya tidak masuk karena ada persyaratan akademik yang harus dipenuhi terkait dengan jumlah publikasi per tahun. Dan itu alhamdulillah bisa kita capai sekarang. Nah sekarang kita juga harus memikirkan bagaimana sebenarnya kiprah alumni, terutama alumni-alumni yang out of the box, yang tidak menggunakan jalur biasa gitu ya pendekatannya, tapi dia mau bekerja going abroad gitu ya. Itulah sebenarnya yang diharapkan. Jadi kita tidak hanya mengisi kebutuhan nasional, tapi beberapa mungkin bisa juga berkiprah di luar. Nah pada hari ini kita ingin mendengarkan pengalaman dari sejawat alumni yang sedikit berbeda perjalanan karirnya untuk memotivasi, khususnya sih di sini mahasiswa ya khususnya. Makanya saya juga share ke para mahasiswa, baik itu mahasiswa S1 tentunya, yang sedang di profesi dan di spesialis. Di FK Unpad ini seluruh level punya organisasi. Jadi ada forum residennya, ada forum dokter mudanya, ada BEM Kema ya. Dan alhamdulillah semuanya relatif responsif mengkoordinasikan para mahasiswa untuk bisa tadi mencari peluang-peluang dan memfasilitasi. Nah, kita juga tertarik untuk mendorong mahasiswa tapi kondisi COVID terhambat, yaitu going global tadi untuk exchange program ya, baik sifatnya outbound dan juga kita menerima inbound. Jadi ke depan mungkin kalau Kang Diki di Griffith masih kita udah bisa normal lagi 2 tahun ke depan mungkin nanti bisa didorong mahasiswa Griffith ke kita, dari mahasiswa kita ke Griffith. Dan juga bisa magang nih Kang Jack, karena dengan Kampus Merdeka mahasiswa bisa saja cari pengalaman di berbagai organisasi untuk tadi wawasan karirnya tidak semata-mata jalur yang biasa, tapi ada alternatif lain. Jadi itu tujuan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga terus hubungan baik antara institusi dengan alumni. Oh ya, satu lagi, kita juga sudah mengembangkan kerjasama dengan IKA itu banyak di Ekman khususnya. Banyak fasilitas yang dibangun oleh IKA, masjid, kemudian executive lounge, lalu pusat training. Dan satu lagi mungkin kita akan kembangkan bersama studio ya, kalau studio cost sharing. Jadi kami di fakultas sudah membeli peralatan karena dengan era COVID ini kita ingin
membuat konten-konten ya, media untuk webinar ataupun untuk pembelajaran internal sendiri gitu. Harapannya ini bisa berkembang terus kerjasama kita dengan IKA, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Untuk itu, kemudian satu lagi, supaya bisa fokus dalam pengembangan alumni, kami menugaskan Dr. Nova untuk menjadi PIC lah, karena memang secara kelembagaan belum dikenal ada unit khusus untuk alumni, yang ada manajer Dr. Fitriana, ya tapi itu urusannya banyak akademik, kemahasiswaan, dan alumni, sehingga kami meminta Dr. Nova untuk fokus pengurus alumni dalam kaitan tracer study dan tadi employer survey dibantu oleh Bu Yana. Jadi kami harapkan jadi Weng bisa melihara terus hubungan institusi alumni. Selanjutnya saya persilakan sebagai Dr. Nova Insya ya. Kita lihat di datanya. Saya maaf kalau ada siang. Insya Allah tanggal 12-13 kita akan mengisi DS dengan touring ke Pangandaran, Kang Gipter tadinya, tapi di ada presiden positivity itu 6%, 7%. Tapi itu ternyata kena pasti tepat, tapi tidak kaitan APD yang digunakan dengan baik. Sementara seperti itu, terus kita tes ulang juga masih 6%, dan yang terakhir udah 0. Ada positif, jadi kita bisa kontrol kalau di setting rumah sakit. Mungkin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang stabil ya kayaknya, atau terdengar tidak suara saya, dokter? Ya. Ya, baik. Dokter Iwan sudah selesai, Kang Iwan sudah selesai mungkin ya? Ini apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bergabung para profesor, guru besar, teman-teman sejawat sekalian. Di acara Kamisan Riset di FK4. Nah, keris ini memang tadi sudah disebutkan oleh Kak Iwan, berbeda dengan keris-keris lainnya. Kali ini keris yang kita adakan adalah keris yang sersan ya, Kamisan Riset yang sersan, serius tapi santai. Bersama alumni-alumni FK4 yang keren-keren nih. Kita udah tahu semua, Kang Diki, Kang Jack ya. Oke, perkenalkan saya Nova. Apakah suara saya cukup jelas ya? Saya alumni FK4 angkatan 98 yang akan memandu acara ini. Saya sendiri adalah follower sebenarnya pada para pembicara kali ini, Kang Diki dan Kang Jack. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan mereka dan betul-betul terinspirasi dan senang sekali bisa satu layar dengan mereka. Nah, untuk yang pertama, pembicara kali ini adalah Kang Diki Budiman. Kang Diki adalah alumni angkatan 91, betul ya Kang Diki? Kang Diki? Apakah betul Kang Diki? Bentar. Apakah jelas suaranya Kang Diki? Adalah angkatan putus, kadang terputus ya Kang Diki. Angkatan 98 sedang melanjutkan studi PhD kandidat di Griffith University Australia.
Nah, Kang Diki memiliki 23 tahun pengalaman kerja di pelayanan kesehatan di Asian ya. Kemudian sekarang juga lagi keterlibatannya dalam pandemi SARS dan HIV, kemudian juga COVID-19 ya. Silahkan Kang Diki untuk share pengalamannya. Enggak. Silakan. Boleh mulai ya? Iya, boleh mulai. Silakan Kang Diki. Siap. Izin saya share ini. Share slide. Apa sudah tampil? Sudah, Kang. Sudah, Kang. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore ya. Selamat sore. Menjelang sini menjelang malam. Menjelang malam. Udah mulai gelap. Untuk para senior semua, para sesepuh di FK4, Pak Dekan, para sejawat semua, kemudian juga para adik-adik mahasiswa mungkin yang nanti akan bergabung atau sudah bergabung. Terima kasih atas undangannya dari Pak Dekan dan juga Ikatan Alumni 4. Saya juga senang bisa share dan dalam waktu mudah-mudahan kurang dari 20 menit ini saya akan share supaya juga Pak Dekan juga jadi tahu saya itu berkontribusi atau membawa nama UNPAD itu kemana saja atau di mana saja. Karena dari penjelasan tadi ternyata belum semuanya Pak Dekan tahu tentang kiprah saya. Nah, saya alumni UNPAD 91, mudah-mudahan bisa memberi motivasi pada terutama adik-adik yang sedang kuliah nih, bahwa dokter itu luas sekali cakupan pekerjaannya. Saya sedianya mau sedikit membuat beberapa tulisan, tapi luar biasa beberapa hari ini padatan membuat saya jadi belum sempat menulis ya. Hanya dalam bentuk gambar saja. Jadi menjadi mahasiswa kedokteran adalah modal yang sangat baik ya dalam kiprah kita terutama, dan saya rasakan kontribusi dalam pembangunan kesehatan satu wilayah bahkan satu bangsa. Dan banyak pengalaman dalam kedokteran ini yang bisa mewarnai, khususnya kalau saya mau agak sedikit menyombongkan UNPAD, salah satu kelebihan UNPAD itu sebetulnya di public health. Dari semua itu yang saya mungkin karena memang saya minatnya terutama di public health. Public health kita itu salah satu yang bagus lah, luar biasa lah dibanding universitas lain ya di Indonesia ya. Dan saya bisa bandingkan itu karena sudah keliling beberapa fakultas kedokteran melihat ini. Dan karir saya dimulai tentu hampir semua kita dimulai di puskesmas. Saya dulu di Cisaruni, kepala puskesmas di Tasikmalaya, dan menjadi pada saat itu puskesmas yang tadinya ya tidak melayani pasien rawat sampai akhirnya menjadi menerima pasien rawat dan bisa mandiri